Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nurwanti, jurusan Pertanian, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi produksi benih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknologi produksi benih jagung hibridra. Jagung hibridra bisa diperoleh dari hasil seleksi kombinasi atau bisa disebut hibridrasi. Dengan hibridasi diharapkan bisa terbentuk suatu jenis tanaman yang mempunyai kromosom yang popiloid. Jagung hibridra merupakan generasi pertama atau F1 dari persilangan antara dua galur. Produksi benih jagung hibridra dapat dilakukan dalam berbagai cara. Di antaranya 1. Produksi hibridra persilangan tunggal jagung. Kedua, produksi hibridra persilangan ganda atau 3 jagung. Ketiga, produksi benih hibridra jagung menggunakan faktor pemulihan Sertilas Restorer. 4. Silang puncak atau trop cross. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang produksi benih non hibridra. Pada topik ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada saat kegiatan produksi benih tanaman. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sejarah lahan, benih sumber, sifat tanaman, keadaan tanaman, teknik budidaya, isolasi, rogoing, dan yang terakhir ada permohonan sertifikasi. Nah, untuk yang pertama, yaitu sejarah lahan. Untuk mengetahui sebelumnya lahan kita digunakan atau mungkin ditanami oleh komoditas apa saja, sehingga kegiatan produksi benih yang akan kita laksanakan dapat terhindar dari campuran varietas lainnya dan kemungkinan adanya sumber hama atau penyakit. Nah, yang kedua ada benih sumber, yaitu benih yang digunakan dalam produksi benih dan dapat dilihat dari kelas benih yang lebih tinggi. Mutu benih harus tinggi dengan minimal daya kecambahnya 80%. Adapun alur dari perbanyakan benih tanaman pangan dan sayuran yaitu benih penjenis atau bisa disebut dengan seed saber action seed. Nah, yang ketiga adanya sifat tanaman yaitu terkait dengan penyerbukan, kelainan pada bunga, lingkungan yang mempengaruhi pembungaan. Hal ini sangat penting dalam kegiatan produksi benih, terutama pada cara penyerbukan. Yang perlu diketahui adalah cara menyerbukannya dan alat penyerbukannya. Nah, selanjutnya kegiatan pada produksi benih yaitu harus mengetahui tentang keadaan tanaman. Keadaan tanaman ini kita melakukan dengan cara dipilih sesuai dengan tanaman induk yang dimaksud. Memiliki tanaman yang higienis, tanaman yang subur dan sehat. Dan terakhir adanya produksi yang baik untuk memiliki hasil yang sangat berkualitas. Nah, kemudian ada teknik budidaya, yaitu dilakukan budidaya yang optimum, melakukan tanam teratur, disarankan menggunakan jarak tanam yang lebar. Nah, setelah itu adanya isolasi. Isolasi ada dua hal yang dapat dilakukan dengan isolasi, yaitu isolasi waktu dan jarak. Isolasi waktu dilakukan untuk mencegah terjadinya waktu pembangunan yang sama antara tanaman produksi benih dan tanaman tetangga. Nah, isolasi jarak yaitu memisahkan tanaman produksi benih dengan tanaman tetangga. Jarak yang digunakan tergantung pada sistem penyerbukannya. Nah, kemudian yang kedua terakhir ada roguing atau penghilangan atau pemusnahan tanaman yang ke dalam volunteer yang menyimpang terjadi pada varietas yang belum matang dan stabil. Dan terakhir adanya permohonan sertifikasi, yaitu permohonan sertifikasi kepada BPSB Balai Pengawasan Sertifikasi Benih merupakan hal yang penting dalam kegiatan produksi benih, dimulai dari konsultasi, menentukan varietas, pemilihan atau pendapatan sumber benih, label benih sumber, pemilihan areal, dan mengajukan permohonan sertifikasi. Nah, untuk materi terakhir yaitu adanya teknologi produksi benih dengan kultur jaringan. Macam teknik kultur jaringan untuk perbitan yaitu ada 4. Yang pertama ada kultur meristem, kedua kultur pucuk, ketiga
ada kultur embrio, dan yang terakhir ada kultur embrio somatik. Nah, yang pertama ada kultur meristem, merupakan teknik yang unik untuk membebaskan bibit tanaman dari virus, mikroplasma, bakteri, dan jamur. Terdapat 5 langkah kultur meristem, yakni adanya pemilihan eksplan, sertilasi eksplan, penanaman meristem, perbanyakan secara in vitro, aklimatisasi, dan teknik melakukannya tanpa heat treatment dan heat treatment. Nah, yang kedua adanya kultur pucuk. Nah, dalam kultur ini tanaman harus sehat dengan bahan tanaman eksplan berupa pucuk tanaman yang sudah mempunyai daun atau menggunakan tunas samping atau buku yang belum bertunas. Tujuannya untuk pembibitan dalam jumlah banyak, massal, sehat, seragam, dan cepat. Untuk ketiga yaitu pembiakan in vitro untuk menghasilkan bibit dengan bahan tanaman berupa embrio zigotik atau embrio hasil perkawinan antara gamet jantan dan betina. Embrio yang digunakan adalah embrio yang sudah masak atau siap berkecambah. Alasan digunakan embrio, bijinya tidak mempunyai endosperma atau kotiloden, atau tidak ada cadangan makanan bagi embrio untuk tumbuh ataupun berkecambah. Nah, yang keempat adalah kultur tanaman dengan bahan tanaman berupa bagian vegetatif tanaman dan dikembangkan menjadi embrio somatik. Embrio somatik adalah perkembangan dari satu sel somatik atau bukan dari sel gamet yang membelah dan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi tanaman. Intrusi bibit yang menggunakan IS secara massal adalah tanaman kakao, jeruk, anggrek, dan kelapa sawit. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata